muncul nih. Yang tadi kulik-kulik emang motor nggak laku. Motor nggak laku. Produk gagal. Ya, balik lagi sama gue Maul. Sini juga ada Om Ardi di channel Warzuki, wawancara barang Suzuki. Kali ini kita ada motor Skydrive unik ya. Apa sebutannya motornya? Bagel, Si Bagel. bantet pegel. Bantet dan Pegel itu dia. Ya, sebelum kita lanjut wawancara tentang ini motor, kalian semua bisa support kita dengan cara ya subscribe dan like dan share ya. Oke, langsung aja dari Om Ardi nih kita dengerin kisah tentang ini motor. Sejarahnya ini motor, Om. Kenapa ada pikiran nih ngambil Skydrive aja lah dibanding motor-motor yang di luar yang penggunanya lebih banyak bahkan dari Skydrive? Satu, harganya terjangkau. Sangat terjangkau. Berarti- Dibanding motor lain. Berarti yang dari bahannya. Bahan. Nggak bahan-bahan banget sih, nyala. Tapi berisik, ngebul. Bentuknya nggak jelas. Apa yang ada di pikiran Om Ardi nih ketika lihat nih motor? Ya maksudnya dengan pandangan orang yang kayak Skydrive nih kan bodinya tuh rasanya lebar banget, tajam-tajam. Gimana sih pemikiran Om Ardi tuh yang kayak kayaknya lucu nih motor unik nih, gua angkut lah. Apa niat yang ada di Om Ardi ketika ngambil ini motor? Kalau masalah barang dari dulu, niat gua tuh anti mainstream sih. Gue tuh orangnya bukannya sombong, bukannya belagu, tapi gue suka different aja. Yang gue lihat di komunitas-komunitas, sosmed, kebanyakan tuh si Skywave. Skywave tuh banyak, spin banyak. Nah, dilihat-lihat nih Skydrive kayaknya nih jarang muncul nih. Ya, Nyata dikulik-kulik emang motor nggak laku. motor gak laku. Produk gagal, bentuk jelek. Enggak. Pertama megang nih motor di tahun berapa? Saya pegang di 2022, Tapi produksiannya 11. 2011, megang 2022. Iya. Berarti perjalanannya udah lumayan lah ya. Ya mau 3 tahun lah. Jadi dulu tuh saya megang Soul GT. Oh, selain Suzuki ada Yamaha dulu ya? Iya, Yamaha dulu. Itu cukup lama pakai dia itu. Bedanya sensasi yang dirasain ketika Suzuki Soul GT itu ya, sama yang ada di sekarang nih gitu kan Suzuki. Mungkin dari cara handling atau apa gitu. Kalau secara posisi duduk enak ini. Oh, riding ya? Iya, maksudnya enak ini. Terus kalau secara riding dari segi performa, gimana sih, nggak mau ngejelek-jelekin brand lain sih. Tapi ya enak ini sih. Bukan jelek-jelekin Yamaha loh. I love Yamaha. Semakin di depan. Itu dia. Terus apa ya? Secara material juga tebel sih. Suzuki itu tebel-tebel. Tapi juga terlihat kokoh. Macho relatif sih. Tapi menurut saya sih cukup macho sih. Karena desainnya beda dari yang lain. Ya. Berarti selama Om Ardi megangin motor, susah nggak sih cari spare partnya? Secara kan kata orang-orang cari spare part Suzuki itu susah. Belum yang halnya. Gimana menurut Om Ardi? Iya, setuju. Sejauh ini emang kalau misalnya ketemu orang di jalan atau lagi nongkrong di mana, orang selalu nanya ini spare partnya nyari di mana Om? Gitu. Iya. Gue cuma jawab online banyak. Tapi kalau emang lo mau garap Suzuki, offline juga banyak sebenarnya. Hampir setiap daerah ada. Iya. Ya di Bekasi sendiri sini ada 2-3 toko resmi kok Suzuki jual spare part. Yang saya tahu ya. Dan harganya juga wajar-wajar aja sih. Nggak mahal gimana enggak. Gorengan juga enggak. Normal sih. Harganya sama kayak motor lain. Berarti selama 3 tahun pakai motor ini, banyak teman-teman sebelum yang pakai Suzuki nih pada nanya nih, kenapa sih kok tiba-tiba pakai Suzuki atau apa? Nah itu menarik tuh. Jadi dulu waktu kuliah ada nih teman dekat nih. Dulu dia emang satu komunitas Suzuki tuh. Cuman pas saya ke rumah dia belum lama ini pakai Suzuki, dia ngomong, kenapa baru sekarang? Yeah.
Jadi dia dulu sempat jadi inspirasi sih. Dulu dia sempat pakai Tornado, Berapa ya? terus pakai apa? Ya RR ya. RGR. RGR ya, RGR. Terus yang paling baru dia pakai Skyway. Sekarang tuh. Sekarang udah enggak, udah pindah merek dia. Makanya dia bilang gue telat main Suzuki-nya. Berarti selama itu udah ikut komunitas sama megang ini motor? Ini sekarang udah dari masuk komunitas. Oh, Ada iya. komunitas Suzuki lah. Ada ya? Ya. Nah di situ niat masuk komunitas tuh emang belajar. Karena kan baru bener-bener megang Suzuki motor nih. Iya. Gimana sih seluk-beluknya gitu. Jadi ya saya belajar kalau dari perintilan ini tuh apa, itu apa, ini caranya gimana. Nah, ngomongin perintilan. Perintilan yang sekarang kepasang nih di motor ini. Apa aja tuh? Perintilan, Ya, baut-bautnya stainless. baut ya stainless. Itu juga cabut satu ukur dulu, Oh, ini apa ngecer? Kecil, iya. Itu yang namanya kalau dicari di online shop tuh kayak baut stainless Suzuki nggak bakal keluar. Iya, iya. Itu nggak mungkin keluar soalnya. Ngecer lah ya. Makanya ngecer itu ukur sendiri. As roda juga itu custom. Oh, sudah custom. As roda custom. Stainless juga ya. Stainless. Itu diukur ulang segala macam. Terus paling yang dari Vietnam itu visor So, sama speedometer pakai karbon sama footstep chrome. waterproof. Oh sama ini nih tutup oli, filter oli tuh. Oh, waterproof juga. Iya. Nah, itu nyarinya perintilan yang tadi gimana tuh? Perintilan itu biasanya yang rare itu dapat di Facebook dulu. Facebook dulu. Facebook, baru saya beralih ke online shop. Berarti ada toko yang jual lah ya gitu. Tapi nggak satu toko. Oh, sudah toko. Ya Suzuki uniknya itu dia harus beda-beda orang nih. Iya, iya. Jadi harus rajin tuh lihat FB tuh. Atau muncul beli tuh, muncul nggak usah mikir apa beda. Tameng knalpot. Tameng Ini knalpot. lucu nih tameng knalpot. Tameng knalpot itu ya karena gue gabut banget ya orangnya ya. Itu dia. Jadi kan si tutup kipas ini chrome nih kan. Tameng knalpot hitam kayaknya kok mati gitu. Saya cari yang ada chrome-chrome juga di listnya. Nah kemarin itu pernah pakai punya Next 2 atau Address. Kan ada lisan juga itu. Nah itu listnya kan ada, tapi dia tuh tempelan pakai Oh. 3M doang. 3M. Dan pengalaman itu pakai setahun lepas mulu. Makanya mau ngambil itu mikir, akhirnya nemu si PCX CBU ini. PTX CBU. Heeh. Berarti custom lagi tuh. Custom, bikin bracket lagi di depan. Dan itu listnya itu dari Heng juga Thailand stainless. Stainless juga ya. Iya. Berarti untuk mesin full standar. Mesin standar cuma karbu pakai PE 26. P26. Open filter. Hmm. Filter udara dari Verox yang jauh. Oh gitu. Stainless ya. Berarti sebenarnya sulit emang ya, harus custom, pas roda custom. Iya, makanya Suzuki itu kalau orang beli yang plug and play itu hampir mustahil. Sulit ya. PNP kita itu paksain paksa, itu udah pasti. Ya mungkin untuk teman-teman nih yang pengguna SkyDrive kalau mau ada nanya-nanya referensi modifikasi mungkin bisa Pak Mardi. Ada IG-nya kan? Siap bantu. Tommy Ardi aja. Kalau untuk ban yo, Ban. depan belakang lumayan. Depan nih apa nih? Ban FDR MP27. Tapi nggak mentok lah ya. Oh enggak, jauh. Ya ukuran 90 80. Oh, soknya mesti standar ya. Sok standar. Nggak diturun ini. Belakang juga nggak mentok. Belakang enggak pakai Corsa 100/80. Oh nggak mentok ke sok ya. Enggak lama. Cuma kemarin sempet pakai shock aftermarket. Itu mentok ulir. Habis tuh ban ya. Habis ban, habis ulir. Ulir jadi nggak ada catnya lagi. Jadi warna besi. Konsumsi BBM. Nah ini orang pasti banyak yang nanya gitu tentang ini. Boros lah, apalah. Konsumsi BBM memang perdebatannya panjang sekali ini masalah si SkyDrive ini. Tambah ini kan udah PE26 ya. PE26.
Jadi gini, dulu emang pernah boros banget. Saat itu pilot jet dan main jet belum disetting. Itu karbu di sandar. Karbu ini udah 26 ini. Jadi waktu saya baru ambil ini karbunya si Karisma. Oh, Karisma ya. Itu emang irit tapi nggak ada tenaga. Filter masih dipakai? Filter enggak, Udah enggak? udah open. Dan open pakai pipa doang, close gitu. Oke. Karena pas restorasi mesin pakai PE. Nah dicoba PE itu DJMJ-nya itu di setting irit. Saking iritnya itu knalpot jadi meledak-ledak. Oh iya, nembak-nembak. Itu masalahnya di situ. Akhirnya riset, tinggal gedein si setelan angin. Iya. Setelan angin agak gede, emang agak getar, tapi nembak hilang. Konsumsi bahan bakar juga wajar. Sebagai contoh saya kan kalau warawiri kerja di Jakarta Pusat. Ya. Nah, itu saya sini ke sana bolak-balik tuh 40 kilo lah per liter. 10 kilo tuh. Iya. Kapasitas tangki 3,9 liter. 3,9. Paling jauh Baru sampai Sentul dari Bekasi. dari Bekasi. Itu isi full tank. Berapa nyampe tuh? Nggak ngisi, Ini sih. nggak ngisi. Maksudnya dari Bekasi berangkat ke sana, ngisi di Bekasi berangkat ke sana, Nah, pulang pun nggak ngisi lagi. dari sini full, ke sana balik lagi nggak ngisi. Sentul tuh ya. Masih sisa seperempat kurang. Lumayan. Berarti mungkin buat kalian yang ngeluh Suzuki boros nih, ya boros hanya berlaku untuk pengguna baru pasti. Tapi emang tangan itu berpengaruh. Oh iya benar. Kalau tangannya sopan ya insya Allah irit. Tapi kalau geber ya wajar kalau boros. Itu emang tangan pengaruh, apalagi karbu ya. Oke, berarti kedepannya nih, Mari dengan motor yang keadaan begini, ada nggak sih rasa penasaran kayak, aduh apa lagi ya motor ini? Pengen gimana gitu? Untuk saat ini jujur cukup. Tapi pasti banyak yang bilang, Om ini diginiin, itu diituin, ini dianuin. Bener ya. Cuma di sini ditegasin ini motor harian. Dia buat dagang juga, buat kerja. Dia ke pasar. Motor tempura ya? Motor tempur dia. Motor tempur. Jadi kalau misalnya di full spec kontes, satu, gue takut. Di jalan kenapa-napa gue takut. Yeah. Tau lah. Yang kedua, pasti jadi bawanya agak kagok, sayang. Iya benar. Karena jujur di bawah motor ini gue ugal-ugalan. Namanya motor harian ya ugal-ugalan. Ngapain mikirin kotor jelek gimana kan? Jadi ya saat ini cukup. Cuma kalau misalnya ya misalnya ada BM nggak tahu ya nanti paling kira akan berubah lagi. Entah apalah. Oke, mungkin itu dari pengalaman Om Adi ya tentang motor ini. Kedepannya kita lihat emang ada perubahan, nanti mungkin kita bakal mampir lagi. Buat teman-teman yang merasa motornya ada unik nih, pengen kita review, boleh kontak-kontak ke Instagram Zikination. Nanti adminnya ada, mau ada waktu nanti kita mampir. Cukup sekian mungkin dari gua dan Om Ardi. Jadinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor bulu, kita cuci dulu guys. Baru ya. Orang kenal Suzuki. Iya.